Ya, saya ucapkan selamat pagi, salam jumpa, salam sehat senantiasa walaupun kita masih dalam posisi kuliah daring, tidak bisa bertatap muka. Nah, seperti tadi saya bahas adalah uji linier sederhana. Sekarang saya mau bahas uji linier berganda. Nah, di sini variabel prediktornya itu ada 3 dan variabel responnya 1. Variabel prediktor pertama adalah motivasi, variabel prediktor kedua adalah efikasi diri. Lah, efikasi diri itu apa, Pak? Ini. Efikasi diri adalah kepercayaan individu akan kemampuan untuk sukses dalam melakukan sesuatu. Ya, ini definisi umumnya ya ini. Dan prediktor ketiga adalah kepemimpinan dan variabel responnya adalah kinerja pegawai atau apa itu ya. Nah, sini. Ini seperti Anda ketahui ya. Jadi ada berapa? Ada 3 variabel prediktor dan 1 variabel respon. Nanti yang akan kita bahas adalah uji asumsi klasiknya. Uji asumsi klasik nanti ini yang saya ujikan dulu adalah multikolinier. Uji multikolinier. Apakah dari variabel prediktor ini itu ada yang saling berkorelasi enggak? Ya. Nah, yang kita butuhkan adalah tidak berkorelasi ya. Jadi di situ nanti ujinya multikolinier. Ya, untuk uji multikolinier ini Anda secara teorinya ini saya kasih ke teorinya. Jadi nah inilah sudah saya siapkan. Nah, di sini ya, ini adalah ini uji multikolinier ini merupakan hubungan linier yang sempurna. Nah, ini saya kirimkan aja enggak Bapak. Jadi Anda bisa baca ini prinsipnya. Ini nanti untuk uji multikolinier yang dilihat nilai VIF sama toleransinya ini loh. Iya, yang ini VIF-nya. Ya, sama toleransinya. Gitu. Nah, batasnya kurang dari VIF-nya kurang dari 10, toleransinya 0,01 ya gitu. Ya, sampai sini ya kita lanjutkan coba. Nah, di sini. Nah, ini ya. Ini saya bawa ke SPSS. Saya pindah ke SPSS. Nah, mana? Mau dikopi dulu atau definisi dulu, terserah Anda. Kalau ini kan gampang. Ya, coba ini tadi kan yang regresi linear sederhana kan saya pakainya variable view dulu. Nah, sekarang saya pakai data view dulu ini. Nah, ini ya, kita copy aja seperti biasa. Nah, ini toh. Nomor urutnya enggak usah. Nah, blok. Nah, ini blok aja. Ya, ini. Klik copy. Ya. Nah, Pak, desimalnya. Nah, desimalnya 2. Nah, ini sudah. Variabel masih var 1 2 3 4 ya. Kita definisikan sekarang. Klik variable view. Yang pertama apa? X1. Silahkan X1. Tab desimalnya 2. Tab motivasi. Ya, itu motivasi ya. Motivasi. Kurung buka. X1 kurung tutup. Tab skill. Nah, ini tab kedua X2. Tab apa? Efikasi diri. Ya, spasi X2.
tap scale ya, tap lagi X3 tap kepemimpinan kepemimpinan. Oh tuh, sebentar. Kepemimpinan ya, buka X3 tap scale terakhir Y tap kinerja, buka Y, tutup tap scale ya. Dah, kita kembali ke sini, klik. Nah, di sini. Ya, saya mau bahas dulu adalah uji multikolinearitas. Ya, sampai di sini dulu jelas ya. Jadi intinya ya, kita mau uji multikolinearitas dulu. Nah, seperti biasa, klik analis. Nah, klik analis. Klik analis regresi. Klik analis regresi linier. Nah, ini. Ya, seperti biasa. Dependennya adalah variabel respon. Kinerja dalam hal ini. Klik kinerja. Tiga-tiganya masuk ke independennya. Nah, ini. Sampai di sini jelas? Ya, kita cari. Nah, metodenya. Nah, ini biar metodenya enter. Pak, metodenya banyak-banyak ini. Nah, ini step bis. Nah, ini enter aja ya, standarnya aja dulu. Ya. Kita klik statistik. Nah, ini. Kita klik statistik. Nah, ini dipilih kovarian sama kolinier. Ya, seperti tadi saya katakan, kalau Durbin-Watson untuk uji autokorelasi. Nah, di sini penelitiannya adalah cross sectional ya. Jadi bukan runtun. Ya, kalau biasanya kalau Anda nanti yang di rumah sakit maupun di mana perusahaan mau masalah yang keuangan, biasanya kan dari tiap bulan ada, per bulan sekali itu biasanya nanti ada uji autokorelasinya ya. Tapi kalau yang di kreasional ini pertanyaan sesaat itu tidak berujung berbulan-bulan ya, ini pakainya tidak menggunakan autokorelasi, uji autokorelasi ya. Udah klik statistik, sudah ini ya, sudah masuk, kita continue ya. Kita ketikkan OK langsung aja. Oh Pak, saya mau uji normalitasnya. Nah, sekalian ini klik save-nya. Klik save untuk uji normalitas pakai residual. Klik save. Nah, ini unstandard ya. Continue. Yang menggunakan gambar yang ini dari si plot tidak saya bahas ya, ini aja. Ya kalau Anda Pak, saya uji normalnya pakai ini aja Pak. Ya silakan aja ya. Tapi kan ini secara subjektif itu. Gambarnya kan Anda dengan saya mungkin tafsirnya berbeda ya, ini. Coba. Ya, sudah save tadi ya. Sudah save tuh, ini unstandard ya. Continue. OK, langsung aja. Iya, ini. Udah. Nah, kita lihat hasilnya. Regresinya ini. Metodenya enter. Nah, di sini summary, model summary-nya. Nilai R-nya berapa? 0,490. Nah, ya cukup lah, itu aja, tidak lemah, cukup. Sini R square-nya 0,240. Di sini adjust R square-nya
0,215 ya. Ini lihat persamaan ini anavanya, ini bersama regresinya bagaimana. Nah, ini berarti signifikan ya, bisa membaca. Jadi dari variabel respon Y itu bisa diprediksi atau bisa dibaca dari variabel-variabel prediktor atau variabel independennya ya. Ini ya, saya mau bahas multikolinernya. Nah, ini sini lihat nilai tolerance sama fifth-nya. Nilai tolerance sama fifth. Fifth itu apa? Variance inflation factor ya, ini fifth. Ini toleransi sama fifth itu saling seper, kebalikan seper. Ya. Di sini fifth-nya kurang dari 10. Ya, kurang dari 10. Kalau lebih dari 10 ada multikolinier ya, tidak boleh. Ya, kalau yang fifth-nya, ingat-ingat fifth-nya ini, kalau fifth-nya itu 0,1. Nah, di sini. Nah, fifth-nya ini. Ya, lebih dari 0,1. Lebih dari 0,1. Kalau kurang dari 0,1 itu ada multikolinier ya di sini. Jadi ini kalau fifth itu tidak boleh lebih dari 10. Kalau tolerance itu kalau kurang dari 0,1 itu ada multikolinier. Ini kan lebih ya, lebih dari 0,1, maka tidak ada multikolinier. Nah, istilahnya tidak ada multikol ya. Ini ya, sampai di sini jelas ya. Ya, setelah saya uji multikol ini, saya mau uji normalitas dulu aja. Ya, ini ya. Uji normalitas, kembali ke data, lihat. Nah, ini data, nah ini residualnya. Tadi kan Anda mengklik residual loh. Nah, ini keluarnya residual. Ya, kita uji normalitas secara non parametrik. Ya, klik analis. Seperti tadi ya, klik analis non parametrik legasi 1 sampel KS. Klik. Nah, langsung residualnya itu dimasukkan ke tes variabel. Itu tes distribusinya normal. OK. Ya, ini. Berapa ini? Lebih dari 0,05. Nah, maka datanya berdistribusi normal atau data diambil dari populasi berdistribusi normal. Itu secara lengkapnya. Teman kita biasanya ngomongnya datanya normal. Nah, ini ya. Ini. Jelas? Sampai di sini jelas ya. Sudah uji multikol, uji normalitas sudah selesai. Sekarang kita uji adalah ya hetero. Nah, ini uji heteroskedasitas atau uji homogen ya. Cuma istilahnya ngomongnya heteroskedasitas ya, inilah. Pakai cara apa? Geyser. Nah, ini loh nanti. Pakai cara geyser. Pakai cara geyser ini. Ya, pakai cara geyser. Loh, Pak, cara geyser gimana? Ya, nanti kita belajar ya, sama-sama belajar. Ya, kita lihat. Nah, ini kita. Nah, itu. Sampai di sini dulu. Jelas ya? Ya, kita uji adalah heteroskedasitas. Silakan seperti biasa tadi, cuman kita perbedaannya perhatikan ini, Anda harus meregresikan. Nah, ini meregresikan yang responnya bukan kinerja lagi.
tapi adalah absolut dari residual ini. Nah, ini loh residual. Ini kalau uji geser begitu. Ya, di sini residual ini saya absolutkan. Karena apa? Untuk sebagai variabel respon. Jadi menurut uji geser. Ya, kita lihat saya absolutkan. Lupa ngabsolutkannya gimana, Pak? Apa di luar di Excel? Enggak. Langsung pakai ini transform. Nah, ini compute variabel. Nah, ini absolut. Nah, di sini kita lihat ini di function group. Saya klik all aja ya. All. Nah, ini lah. Bawahnya lah ini ada absolut. Absolut. Ya, diabsolutkan istilahnya. Nah, ini klik sini, pindah ke sana. Nah, ini. Yang mau diabsolutkan apa? Ini unstandard residualnya. Nah, pindah. Perhatikan. Nah, masuk. Anda jangan lupa, ini jangan kosong. Target variabelnya kasih nama aja. Absolute residual boleh. ABS boleh, underscore residual. Nah, res boleh. Ya, singkat aja res. Terus di OK. Ya, kita OK. Nah, ini. Pak, kok nggak keluar di sini? Iya, memang nggak keluar. Keluarnya di data. Nah, ini. Klik. Nah, ini. Absolut. Sebetulnya ini loh. Nah, ini loh. Ini sebenarnya kan diabsolutkan aja. Ya, toh. Terus dibulatkan 2 desimal. Ini 2 desimal, 3 desimal terserah Anda nanti ya. Ini. Ya, sampai sini jelas ya? Iya. Sekarang saya regresikan. Nah, absolute residual sebagai respon. Nah, klik analis. Nah, ini. Klik analis. Regresi. Nah, ini perhatikan. Nah, ini. Linear. Ya. Nah, ya, seperti tadi toh. Ya, kinerja itu diganti. Kinerja ini diganti. Ya, diganti absolute rest. Nah, perhatikan statistiknya. Nah, ini klik statistiknya, ini dihilangi ya. Dihilangi aja. Ya. Ya, R square silakan mau diklik boleh ya. Continue. Save-nya dihilangi. Nah, ini dihilangi. Ya. Continue. Plotnya ada enggak? Oh, enggak ada. Ya, continue. Dah, di OK aja. Iya, nah ini Pak, kok hampir sama Pak? Iya, betul. Cuman Anda ciri-cirinya ini bawahnya itu loh. Dependent variabelnya absolute rest itu. Maka Anda uji modelnya bukan ini sudah. Modelnya kan tadi yang pertama itu ya. Ini kita ke bawah lagi. Nah, ini. Nah, di sini. Koefisiennya. Motivasi, efikasi diri kepemimpinan. Lihat signifikasinya lebih dari 0,05. Lebih dari 0,05. Maka saya katakan tidak terjadi heteroskedasitas ya. Istilahnya umumnya homogen. Yes, homogen ya, ini homogen. Ya, sampai di sini jelas ya, kita pelan-pelan. Ini. Lupa, ini kan dengan ini sama. Nah, ini perhatikan loh. Ini kadang-kadang lupa. Lah ini Pak. Nah, ini loh. Kan beda. Mengapa beda? Anda lihat di bawahnya dependent variabelnya. Ya, responnya. Ini kinerja. Kalau yang di bawah ini berapa apa? Nah, ini bedanya. Nah, ini ya. Ya, ini absolute rest. Nah, ini itu aja.
Jadi kelihatannya tabelnya hampir sama, iya, tapi kan angkanya berbeda. Ya, jadi untuk uji geser Anda pakainya ini. Ciri-cirinya Anda lihat ini, dependent variabelnya absolute rest. Lah itu sudah, itu uji gesernya. Dengan melihat signifikasinya ini lebih dari 0,05, saya katakan tidak ada hetero, ya, tidak ada hetero, maka istilahnya homogen. Sampai di sini dulu jelas ya. Ya, ini uji geser. Pak, ujinya macam-macam banyak itu, ya. Tapi yang paling mudah kelihatannya uji geser aja. Ya. Kita lanjutkan fit modelnya yang di atas. Nah, fit modelnya, nah ini toh. Ini uji fit modelnya. Iya. Nah, ini. Nah, F nafanya. Jangan lupa bacanya jangan yang di absolute rest. Nah, ini loh. Bacanya adalah yang pertama, variabel kinerja. Nah, ini. Ya, fit modelnya persamaan regresinya adalah apa? Y sama dengan, nah, Y sama dengan, lihat. Ini konstantanya ini 2,154 min 0,216 X1. Terus plus, nah, 0,581 X2 plus 0,048 X3 sama dengan Y. Nah, ini jelas ya, ini persamaan regresinya. Nah, uji modelnya ini signifikan. Nah, ini loh, signifikan ya, signifikasinya kurang dari 0,5. Berarti variabel. Nah, ini loh. X1, X2, X3, X3, 123, X123 itu bisa memprediksi kinerja. Nah, ini secara keseluruhan dulu, secara simultan bersama-sama. Jelas ya ini. Nah, setelah itu baru nanti uji T-nya. Uji T-nya pakai yang ini aja ini loh. Nah, ini. Ya, enggak usah buat lagi. Jangan lupa, jangan Pak, yang ini Pak. Bukan. Nah, ini loh. Kan hampir sama tuh. Cuma di sini absolute rest-nya ya. Absolute rest-nya di sini signifikasinya adalah punya apa? Apakah ada hetero enggak? Ya, itu loh. Kalau lebih dari 0,05 tidak ada hetero. Ya, istilahnya dikatakan homogen. Ya, ini. Sampai sini jelas ya. Nah, uji T-nya ini kembali ke sini ya, hanya. Nah, ini loh. Uji T-nya ini. Nah, ini. Sudah ini T-nya. Maka motivasi signifikan. Nah, mempengaruhi respon kinerja. Efikasi diri mempengaruhi. Nah, ini loh. Nah, sekarang faktor kepemimpinan lebih dari 0,05 tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh. Kinerja pegawai itu tidak, istilah di sini di penelitian ini loh ya. Mungkin di penelitian signifikan, kalau ini tidak. Di penelitian ini ternyata ini kepemimpinan tidak mempengaruhi kinerja. Jadi siapapun pemimpinnya, karyawan sudah bekerja sesuai dengan kriteria standarnya gitu. Istilahnya begitu. Sampai sini jelas ya? Ya, berarti kita sudah uji asumsi klasik, uji normal, sama uji fit model T. Nah, R square-nya, nah kontribusinya. Perhatikan atas kontribusinya. Nah, yang ini ciri-cirinya, yang variabelnya kinerja. Nah, ini. Nanti yang saya baca adalah adjust R square, berarti yang 0,215. 0,215 saya kalikan 100% menjadi 21,5 atau 20,5%. Ya,
20,5%. Kinerja dipengaruhi oleh 1. Variabel motivasi, 2. Variabel efikasi diri, dan 3. kepemimpinan. Nah, ini walaupun di sini enggak lupa, di sini kan tidak sini, iya, enggak apa-apa. Ya, itu loh. Dipengaruhi 21%. Nah, sisanya 79%-an tidak kita bahas karena variabel-variabelnya hanya itu aja, ya. Istilahnya kontribusinya adalah hanya 21,5%. Ya, sampai di sini jelas. Ini adalah regresi berganda. Kalau regresi berganda tidak, datanya tidak berurutan per bulan atau per tahun, itu silakan Anda tidak usah ada uji autokorelasi. Ya, ini saya tekankan. Jadi kalau cross-seksional langsung hanya uji multikol sama hetero, sudah 2. Terus uji normal loh. Ya, nanti deskriptif variabel sama responden periode berikutnya. Ya, materi terakhir. Ya, sampai di sini jelas ya. Kalau jelas, saya akhiri sekian dulu. Selamat pagi, sampai jumpa lain waktu.